Jadi sampai kumur pun dianggap wajib. Kalau dia meyakini semua wajib, sah wudunya. Mengayakini semua wajib. Biar termasuk kumur dianggap wajib. Kenapa? Kapan seseorang meyakini sesuatu itu wajib, maka dia pun akan berusaha untuk mendatanginya atau mengamalkannya dan tidak meninggalkannya. Tapi sebaliknya, jika seseorang menganggap itu sunnah, menganggap membasuh tangan adalah sunnah, akhirnya apa? Bisa saja dia meninggalkan suatu ketika. Wong sunnah. Maka ini penting, jangan sampai kita mengatakan sunnah wajib atau wajib adalah sunnah. Kalau mengatakan sunnah wajib masih lumayan, aman. Jadi pasti dia melakukannya dan sah wudunya. Kemudian syarat yang ke-8 untuk berwudu harus ada air suci dan menyucikannya. 9, 10 ini adalah syarat khusus bagi wanita yang terkena istihadah dan bagi orang yang terkena beser. Yaitu kalau wanita yang istihadah terus ngerembes terus darahnya di luar hari haid, maka dia dihukumi suci, hanya masih keluar darah. Maksudnya kalau bagi orang wanita haid semacam itu, hei wanita yang istihadah, Anda tidak boleh mengambil air wudu kecuali memenuhi syarat ini. Masuknya waktu sholat. Sebelum waktu sholat berwudu tidak dianggap wudunya. Setelah adzan masuk baru bergegas membersihkan tempat tersebut, dikasih pembalut yang kuat, kemudian dia berwudu, bergegas sholat setelah itu. Sama laki yang beser, netes terus. Karena dia biarpun berwudu tetap saja berhadas, biarpun berwudu tetap saja berhadas. Berwudu dia tetap berhadas. Maka caranya apa? Ya sudah, setelah adzan waktu sholat masuk, kemudian dia berusaha dibersihkan. Setelah dibersihkan dikasih penahan lagi, penahan sampai tidak keluar. Nah ini dikasih penahan, dan setelah masuk waktu sholat. Makanya ditambahkan syarat ini. Syaratnya bagi orang kena istihadah adalah baru sah wudunya kalau setelah masuk sholat. Sebelum sholat masuk, biar enak deh, sekarang jam 11, duhur jam 12, daripada nanti setelah duhur saya wuduk ngantri susah, saya wuduk sekarang saja. Dia punya beser dan dia punya istihadah, nggak sah karena dia wuduknya sebelum masuk waktunya sholat. Yang kedua, bergegas melakukan sholat setelah wudhu. Jadi bagi orang yang istihadah atau seorang laki-laki yang beser, maka ketahuilah setelah berwudhu hendaknya dia langsung melakukan sholat, kecuali di saat dia ingin menunggu sholat jamaah. Tapi kalau sama-sama sholat sendiri, dipercepat saja. Kalau menunda-nunda lama maka najis, nggak sah lagi sholatnya. Baik. Setelah itu kita dahulukan yang membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu belum fardunya wudhu. Yang membatalkan wudhu ada 4. Supaya tahu dulu, karena wudhu gampang nanti insyaallah. Biar tahu dulu yang membatalkan wudhu apa, karena ada hubungannya dengan syarat tadi. Orang kalau berwudhu harus punya hadas. Lalu apa sih yang menjadikan orang berhadas? Yang batal wudhu ada 4, yaitu keluar sesuatu dari jalan depan dan jalan belakang. Keluar sesuatu dari jalan depan sama jalan belakang. Tempat buang air kecil, buang air besar. Keluar sesuatu. Apa namanya? Angin atau apa. Kecuali air mani. Kecuali air mani. Kalau air mani tidak batalkan wudhu, tapi menjadikan orang wajib mandi besar, lebih besar lagi. Tapi wudhu nggak batal. Contohnya bagaimana ya? Contohnya orang, gambarannya orang wajib mandi tapi nggak batal wudhu. Orang sudah berwudhu begini, kemudian duduk, tidurnya duduk. Dia punya duit di 100.000. Sama temennya ngomong, kalau sampai dalam 1 jam ini saya batal wudhu, pokoknya kalau sampai majelis nanti saya batal wudhu, fulusnya buat kamu aja deh. Temennya itu nunggu, semoga dia batal wudhu biar dapat fulus saya. Tidur ya, tidurnya duduk. Harapannya tidurnya miring biar batal wudhu. Nggak miring-miring dia. Wah kacau nih. Gimana biar batal wudhu? Tatanya dalam keadaan tidur dia mimpi basah, keluar mani. Oh girang dia. Wah saya dapat duit. Rupanya dia ngajinya. Kenapa keluar mani batal wudhu? Oh enggak. Saya tidak batal wudhu, keluar mani hanya wajib mandi saja. Nah, berarti duitnya tetap milik saya, bukan milik kamu. Jadi keluar mani,
Tapi wudunya tidak batal. Seandainya bersumpah, tidak batal sumpahnya. Karena apa? Dia keluar mani, tidak melakukan sesuatu yang membatalkan wudu. Baik. Keluar dari jalur depan, jalur belakang. Hakikat keluar. Membatalkan. Yang kedua, hilang akal. Hilang akal seperti gila, pingsan, ayan, mabuk. Tidur membatalkan wudu. Tidur batalkan wudu ini kecuali tidurnya seseorang dalam posisi duduk yang menempatkan jalan belakang, yang menempatkan jalan belakang, maksudnya lubang belakang di tempat duduk walaupun menyandar. Sengaja kita arahkan konsentrasinya ke masalah, mohon maaf, lubang belakang. Artinya kalau posisi duduknya seperti ini, orang menutup wilayah belakang tersebut, duduk biarpun nyandar. Tidur aslinya membatalkan wudhu, kecuali posisi duduk begini. Kalau posisi duduk begini, maka aman dia. Dan ini terjadi pada zaman Nabi, mereka, para sahabat Nabi menunggu sholat isya didirikan. Rupanya Nabi waktu itu karena ada diskusi panjang di rumah beliau, lalu agak terlambat sampai malam. Sampai sahabat Nabi itu ngantuk, sampai dekur begini. Tapi duduk, sambil duduk. Dan Nabi tidak menyuruh berwudhu, maka difahami oleh para ulama, tidurnya orang dalam keadaan duduk tidak membatalkan wudhu. Tidur dalam keadaan duduk, makanya tidur duduk, nggak batal wudhu. Habis tidur bangun langsung melakukan sholat. Nah ini terusnya para ulama yang membahas apa sih yang menjadi rahasia semacam itu, kan begitu, rahasianya kok seperti apa. Nabi pernah menyebutkan al-ainu wika'usyah, yang namanya mata itu pengikat. Mohon maaf, lubang belakang bisa keluar sesuatu yang sangat halus, yaitu angin dan sebagainya. Sehingga dalam posisi tertentu dia akan keluar sendiri itu angin. Maka seseorang dalam keadaan dia melek bisa menahan, karena malah malu, tidak enak sama teman, tidak enak ini, maka ditahan. Sehingga kalau tidur, orang tidur itu hilang akalnya, sudah nggak sadar dia buang angin atau tidak buang angin. Biarpun buang angin berkali-kali ditanya, nggak akan tahu, dia nggak sadar, dia tidur. Tapi ternyata di saat posisi duduk begini, subhanallah, menjadi tidak batal wudhu. Kenapa? Apa? Karena posisi semacam ini adalah posisi yang aman. Siapapun coba saja, kalau dalam posisi duduk ini, mohon maaf, buang angin susah. Kalau kita buang angin dalam posisi duduk nggak bisa, harus berubah posisinya. Itu adalah hikmahnya. Yang ketiga, menyentuh jalan depan dan jalan belakang manusia dengan telapak tangan atau perut jemari. Yang ketiga yang membatalkan wudhu adalah menyentuh, mohon maaf, jalur depan kemaluan, jalur belakang, lubang belakang, dengan perut jemari ini dan telapak tangan. Mana perut jemari dan telapak tangan? Yaitu jika kita mempertemukan dua tangan kita begini, maka yang tidak terlihat itulah yang membatalkannya. Maka pinggir-pinggirnya ini tidak. Seandainya kita punya adik kecil, anak kecil lagi pipis, mau pipis. Sebab kalau pipis anak kecil biasanya kemana-mana kalau tidak dibantu oleh ibunya, atau ibunya sudah wudu mau sholat, masya Allah, hanya dijepit begini, maka tidak batal. Karena apa? Yang nyentuh hanya harf pinggirnya, bukannya. Tapi kalau disentuh begini batal. Wanita juga benar, menyentuh wilayah kemaluan adalah wilayah lubang dan di kiri kanannya, itu yang membatalkannya. Baik, itu adalah membatalkan wudhu dengan menyentuh lubang belakang. Lubang belakang, lubang itu. Adapun bagi kaum pria adalah, mohon maaf, batang kemaluannya saja. Adapun testis yang selain itu adalah tidak. Selangkangannya, mohon maaf, selain daripada batang kemaluannya tidak. Apa yang disebut testis atau itu? Itu tidak batal. Jadi makruh saja. Batang kemaluan saja yang membatalkan. Disentuh dengan perut. Kalau menyentuhnya dengan ini enggak. Mohon maaf, ada sesuatu yang harus mungkin rasa tidak nyaman, kemudian dia membetulkannya dengan begini. Kekemaluan enggak batal. Karena yang batalkan hanya perut jemari dan telapak tangan. Ini. Kemudian yang keempat yang batalkan itu, ini agak panjang, yang keempat sengaja taruh kita paling belakang. Catatan, bagian telapak tangan yang batalkan di saat menyentuh jalan depan atau jalan belakang adalah bagian yang tidak terlihat di saat kita pertemukan antara telapak tangan kanan dan kiri. Nah, ini ada keterangannya satu-satu tadi ya. Kemaluannya jalur belakang itu ada keterangannya yang kurang di sini. Manusia, sudah ada. Jadi mohon maaf, kemaluan manusia dan binatang, dan kemaluan manusia saja. Kalau binatang enggak. Kemaluan binatang tidak membatalkan wudhu. Ingat,
Dikasih manusia di sini. Manusia, kalau binatang tidak membatalkan wudu. Baik, cukup insya Allah. Kemudian bersentuhan kulit akan membatalkan wudu dengan 5 syarat. Nanti insya Allah kita jelaskan antara laki dengan perempuan, kita kulit bertemu dengan kulit, ini yang keempat kita bahas karena agak panjang. Dan ini yang banyak orang kurang jelas, sehingga perlu dijelaskan nanti dengan khusus insya Allah pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memudahkan kita dalam beramal, dan semoga Allah menjauhkan kita dari segala dosa, dan semoga Allah mengangkat derajat kita, dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah.